Oke, salam Bapak Ibu. Saat ini saya akan membahas signifikansi salib bagi kehidupan manusia dalam teologi Paulus. Kita masuk pada pendahuluan. Rasul Paulus sangat menekankan makna salib dalam teologinya. Menganggapnya sebagai solusi bagi banyak persoalan, termasuk friksi di jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ke 19, dia bilang, tema salib dalam ajarannya tidak terputus dari ajaran Yesus dan para rasul lainnya. Tuduhan bahwa Paulus menciptakan konsep kematian pengganti Kristus dibantah melalui karyagma yang menunjukkan bahwa ajaran tersebut telah ada sebelum surat-surat Paulus. Dengan demikian, teologi Paulus merupakan kelanjutan dari ajaran Yesus dan gereja mula-mula. Oke, kita masuk kepada biografi Paulus. Paulus adalah seorang rasul Kristus. Dia memiliki latar belakang Yahudi, Romawi, dan pendidikannya di Farisi di bawah Rabi Gamaliel. Awalnya ia adalah penganiaya jemaat karena menganggap ajaran Yesus bertentangan dengan Taurat. Namun, dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah hidupnya secara radikal. Setelah bertobat, Paulus menjadi misionaris yang giat memberitakan Injil di berbagai wilayah. Dia juga mendirikan jemaat dan bahkan ia juga melatih pemimpin-pemimpin baru. Melalui pelatihan ini, keberhasilannya menjadikan dia salah satu misionaris Kristen paling berpengaruh sepanjang sejarah. Kita melihat pada signifikan salib bagi kehidupan manusia dalam perspektif teologi Paulus. Menurut Leon Morris, Paulus adalah satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang sering menyebut salib, dan penyaliban Kristus menegaskannya sebagai inti berita Injil dan titik peralihan bagi manusia. Bagi Paulus, teologi salib adalah solusi utama atas persoalan manusia. Salib adalah kekuatan Allah. Dalam teologi Paulus, salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 17 sampai 18. Meskipun dianggap kebodohan oleh masyarakat saat itu, orang Yahudi mengharapkan Mesias sebagai pembebas politik, sementara orang Yunani melihat salib sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, Paulus tetap menjadikan salib sebagai inti dari Injil. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, di sini menegaskan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, manusia diselamatkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 14. Bagi Paulus, meskipun ditolak banyak orang, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita melihat dalam Roma pasal 1 ayat 16. Selanjutnya kita melihat di sini salib itu sebagai saran keselamatan. Salib adalah saran keselamatan yang Allah sediakan bagi umat manusia. Jadi melalui salib, kasih Allah dinyatakan, dosa diampuni, hubungan dengan Allah dipulihkan, dan kemenangan atas kuasa kegelapan terjadi. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengalami keselamatan yang kekal. Oke, kita masuk pada salib ini merupakan jaminan kebebasan dari kutuk. Paulus menegaskan bahwa melalui salib Kristus menebus orang percaya dari kutuk hukum Taurat. Kita bisa melihat dalam Galatia pasal 3 ayat ke-13. Di sini mengacu pada Ulangan pasal 21 ayat ke-23. Pelanggaran hukum Allah membawa manusia dalam kondisi berdosa, yaitu hidup tetapi mati, durhaka, dan berada di bawah murka Allah. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ke 3.
Di sini Setiawan menjelaskan bahwa manusia berdosa mustahil. Mustahil dia berubah sendiri dan layak dihukum. Nah, sedangkan Packer di sini menjelaskan bahwa di sini dia menambahkan bahwa perlawanan terhadap Allah sudah ada sejak dalam kandungan. Namun melalui salib, penumpahan darah Kristus memuaskan kekudusan Allah dan mengalihkan murkanya. Nah, salib adalah tempat pendamai. Bagi Paulus, salib adalah tempat pendamai antara Allah dan manusia. Dalam Roma pasal 5 ayat ke-10, Henry menegaskan bahwa melalui salib dosa diampuni, perselisihan disingkirkan, dan manusia diterima sebagai orang benar. Paulus menyatakan bahwa karya pendamaian ini membuka jalan bagi manusia untuk mendekat kepada Allah dalam satu roh. Efesus pasal 2 ayat 18. Sedangkan Soto menekankan bahwa salib memungkinkan manusia memiliki akses langsung kepada Allah sebagai Bapa yang pengasih. Oke Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesimpulan kita bahwa dalam teologi Paulus, salib ini memiliki makna penting bagi kehidupan manusia. Pertama, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik Yahudi maupun Yunani. 1 Korintus pasal 1 ayat 17 sampai 18 dan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Kedua salib di sini menjadi tempat pertukaran di mana Yesus menanggung hukuman dosa manusia agar mereka dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ketiga salib menjamin kebebasan dari kutuk dan juga membebaskan orang percaya dari perlawanan terhadap Allah dan murkanya. Galatia pasal 3 ayat ke-13. Keempat salib adalah tempat pendamaian di mana manusia didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Kita melihat dalam Roma pasal yang 5 ayat ke-10 dan juga dalam Efesus pasal 2 ayat 18.